Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad malam Senin 30 Al-Muharram 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik dengan tema cinta dunia versus cinta akhirat di Masjid As-Salam Bandara Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, a'afanillahu iyyakum, jamaah kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema kita adalah cinta dunia versus cinta akhirat. Ada beberapa sebab yang menyebabkan saya memilih tema ini untuk kajian pada Ahad malam Senin pekan keempat, yang mudah-mudahan saya selalu bisa datang setiap Ahad malam Senin pekan keempat ke Balikpapan. Tema ini saya angkat ada beberapa sebab. Sebab yang pertama, kalau diperhatikan, manusia mempunyai dua kewajiban. Kewajiban dia kepada Allah dan kewajiban dia kepada makhluk-makhluk Allah. Apabila seseorang terlalu cinta kepada dunia dan lupa cinta akhirat, maka dua kewajiban ini dia lalaikan. Ini sebab yang pertama. Mengapa saya mengangkat tema ini? Karena manusia mempunyai dua kewajiban selama hidupnya. Kewajiban dia kepada Allah sebagai Rabb-nya, Tuhan yang maha kuasa atasnya,
dan sebagai ilahnya, Tuhan yang paling berhak untuk diibadahi olehnya. Kewajiban yang kedua, kewajiban kepada manusia. Terkadang dua kewajiban ini terlalaikan gara-gara terlalu cinta dunia dan tidak cinta akhirat. Kita ambil contoh. Seseorang melakukan kelalaian dari kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala. Contoh salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailun lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun." Maka neraka wail bagi orang-orang yang salat, yang lalai terhadap salatnya. Lalai terhadap salat ada 5. Tidak salat sama sekali, salat di luar waktu, salat di akhir waktu tanpa sebab syar'i, dan salat tidak tumakninah, dan salat tidak khusyuk. Pelalaian salat ini yang merupakan pelalaian kewajiban, salah satu penyebabnya adalah cinta dunia dan tidak cinta akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya." Surat Maryam ayat 59. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang buruk, yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti syahwat. Syahwat di sini dunia. Kapan dia cinta dunia terlalu berlebihan, tidak cinta akhirat, pasti menyia-nyiakan salat. Pasti menyia-nyiakan salat. Maka mereka akan kelak menemui siksa ghai. Ghai salah satu maknanya adalah wadin fi jahannam min qaih wa dam. Jurang dalam neraka jahannam yang di dalamnya darah dan nanah. Ini contoh. Orang cinta dunia tidak cinta akhirat, maka dia melalaikan kewajiban dia terhadap Allah, yaitu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atas hambanya. Seperti sholat. Contoh yang lain lagi, ada kaitannya dengan sholat. Akan tetapi dia melanggar larangan. Kalau tadi kan melalaikan kewajiban, melanggar larangan. Akibat terlalu cinta dunia dan tidak cinta akhirat, akhirnya melalaikan sholat dengan cara melanggar larangan, yaitu minum khamr. Ini karena terlalu cinta terhadap dunia. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisri wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Sesungguhnya syaitan bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian karena kalian meminum khamr dan berjudi itu. Jadi dari minum khamr, berjudi, pasti ada kebencian dan permusuhan, pasti ada perkelahian. Dan syaitan ingin menghalangi kalian dari berzikir kepada Allah dan dari sholat. Lihat, gara-gara cinta dunia, tidak cinta akhirat,
akhirnya melalaikan kewajiban sholat dengan cara melanggar larangan. Orang yang minum khamar bisa dipastikan berdasarkan surat Al-Maidah ayat 90-91 tadi, dia pasti melalaikan sholat. Nah, ini perihal sholat saja. Ya. Kemudian, ahibati fillah, a'afanillah wa iyyakum. Contoh yang lain lagi. Seseorang melalaikan puasa Ramadan. Tidak berpuasa di bulan Ramadan. Alasannya karena kerja berat. Ini salah satu sebabnya adalah cinta dunia dan tidak cinta akhirat. Dia ingin dapatkan dunia, tidak mau ketinggalan dunia, akhirnya meskipun Ramadan dia tidak berpuasa. Dengan dalih, saya ingin bekerja agar dapat uang sehingga bisa makan dan bisa memberi makan kepada anak istri. Ini cinta dunia dan tidak cinta akhirat. Nah, ini penyebab mengapa saya mengangkat tema ini, cinta dunia versus cinta akhirat. Contoh yang lain lagi. Kalau tadi kan pelalaian kewajiban. Pelalaian kewajiban yang lain. Orang tidak mau mengeluarkan zakat. Melalaikan kewajiban, tidak mau mengeluarkan zakat. Padahal zakat wajib hukumnya. Bakhil dia terhadap kewajiban yang Allah wajibkan pada dirinya. Tidak mau mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena terlalu cinta uang. Uang bagian dari dunia. Dan Allah sebutkan itu dalam Al-Quran. Dan Allah ancam siapa yang mengerjakan demikian. Dalam surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun." Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya pada hari itu, hari kiamat, dipanaskan emas dan perak yang disimpan, saya ulangi, di ayat yang ke-34 surah At-Taubah, Allah berfirman, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak tidak mau menzakatinya, menjalankannya di jalan Allah, padahal wajib dia. Kalau sedekah masih mending sunnah, zakat wajib. Artian kata, orang miskin berhak menagih dari orang kaya. Mana harta zakatmu? Bagi sama saya. Itu hak orang miskin. Mengapa dia lalaikan? Karena terlalu cinta dunia. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak tidak mau menafkahkannya pada jalan Allah. Maka beritahukanlah kepada mereka ini bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Bagaimana siksanya? Pada hari itu di emas dan perak mereka yang mereka simpan dipanaskan dalam neraka jahanam. Lalu berubah menjadi lempengan-lempengan emas. Lempengan-lempengan api. Lalu ditempelkan pada dahi, punggung dan lambung. Bagian-bagian yang tubuh yang sangat sensitif dengan panas. Dan penyebutan Al-Quran akan 3 anggota ini tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Ini kenapa sebabnya tidak mau bayar? Karena dia terlalu cinta dunia dan tidak cinta akhirat. Padahal itu harta orang miskin. Artinya yang tidak mau bayar zakat menurut agama Islam itu sebuah kezaliman terhadap orang miskin. Kenapa bisa demikian? Karena dia tidak cinta akhirat, terlalu cinta terhadap dunia. Ini contoh-contoh mengapa saya mengangkat tema ini penting sekali. Taib, itu adalah pelalaian terhadap kewajiban. Sekarang pelanggaran terhadap larangan.
gara-gara terlalu cinta dunia, tidak cinta akhirat, melanggar larangan. Dan ini sangat banyak. Larangan yang paling terlarang adalah kesyirikan. Gara-gara cinta dunia, tidak cinta akhirat, melakukan kesyirikan. Seperti orang-orang yang pergi ke tukang sihir untuk mendapatkan harta tahta wanita. Sihir adalah buhul-buhul, ikatan-ikatan yang dijampi-jampi, atau tulisan rajah-rajah yang tidak ada maknanya, atau jimat-jimat untuk memberikan pengaruh buruk kepada objek yang disihir, baik dengan rasa benci setelah rasa suka, rasa ingin jauh setelah rasa dekat, rasa ingin berpisah setelah rasa ingin bersatu, atau penyakit-penyakit pada lahirnya, kepalanya benjol, perutnya bunting, padahal dia laki-laki, isinya adalah paku, kakinya bengkak tanpa sebab, dan seterusnya. Kenapa orang melakukan itu? Salah satu sebabnya adalah ingin harta yang merupakan bagian dari dunia. Orang melakukan kesyirikan gara-gara harta, gara-gara dunia, cinta dunia tapi tidak cinta akhirat. Akhirnya melanggar larangan yang paling berat, yaitu apa? Kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikannya dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Surah Al-Maidah ayat 71. Sesungguhnya siapa yang mensyirikkan Allah, maka Allah sungguh telah benar-benar haramkan atasnya surga dan tempatnya paling pantas neraka. Dan orang-orang yang berbuat syirik tidak ada seorang pun yang menolongnya kelak di akhirat. Kenapa melakukan syirik? Cinta dunia, tidak cinta akhirat. Di sini pentingnya. Kenapa pergi ke tukang ramal? Cinta dunia, tidak cinta akhirat. Apalagi sampai percaya, maka keluar dari agama Islam. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Siapa yang mendatangi kahin, orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan datang, atau arraf, orang yang mengaku mengetahui yang telah lalu, barang-barang hilang, orang-orang sesat, lalu ia percaya dengan apa yang diucapkannya, maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin sembuh dari penyakit, ingin terlepas dari kemiskinan, ingin dapat jodoh, ingin laris dagangan, ingin kaya, ingin bisa bayar hutang, pergi ke dukun. Dan ini bedanya sihir dengan dukun. Dukun adalah proses mengobati dengan minta kepada kekuatan gaib, yaitu jin. Dan ini adalah syirik akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa." Ada sekelompok dari manusia minta perlindungan dari sekelompok dari bangsa jin, maka tidak menambahkan kepada mereka kecuali kesusahan. Mengapa bisa demikian? Melakukan praktek sihir, pergi ke tukang ramal, pergi ke dukun. Gara-garanya dunia. Cinta dunia, tidak cinta akhirat. Cinta dunia menyebabkan dia menjual agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mal," hadis riwayat Muslim. Bersegeralah kalian beramal. Fitanan ka qita'il lailil mudhlim. Sebelum datang ujian-ujian
yang menghantarkan kepada kehancuran. Dan ujian-ujian tersebut, godaan-godaan tersebut tipis, tidak terlihat. Seperti lipatan-lipatan pada malam gelap gulita, tidak terlihat. Dia sangka ini benar jalannya, pergi kepada tukang sihir, dukun, ataupun pergi kepada tukang ramal. Dia sangka benar. Tidak terlihat. Yang akhirnya orang di pagi hari badiru bil amal fitanan kaqita'il lailil mudhim yusbihu ar-rajulu mu'minan. Di pagi hari dia beriman, wa yumsi kafiran. Sebelum malam, di sore hari dia sudah kafir. Di sore hari dia beriman, yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di pagi hari sebelum siang dia sudah kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Karena dia menjual agamanya untuk dunia. Lihat, orang bisa kafir gara-gara dunia. Nah, ini sini pentingnya. Contoh, itu kesyirikan. Dosa setelah kesyirikan yang paling besar adalah sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Furqan, yaitu membunuh. Nah, lagi rame nih. Kalau dalam Islam santai saja itu. Ya, makanya tegakkan syariat Islam. Yakin jarang ada yang membunuh. An-nafsu bin nafs, nyawa dibayar nyawa, selesai. Terbukti membunuh, bayar nyawa. Dan dibayar nyawa di tengah orang banyak. Saya pernah melihat di kota Madinah, orang dipenggal lehernya. 3 hari 3 malam saya nggak bisa enak makan. Melihat darah ngucur, cus. Kepalanya jatuh, bergelindingan. Ya. Mengapa orang bisa membunuh? Gara-gara dunia. Harta, tahta, wanita. Dan itu 3 poin dunia. Mengapa orang bisa membunuh? Harta, tahta, wanita. Gara-gara dunia. Tidak, kata Imam Ahmad rahimahullah berdasarkan surah Al-Furqan, laisa syai'un a'zama ba'da syirk min qatlin nafs bighairi haq. Tidak ada sesuatu dosa yang lebih besar setelah kesyirikan dibandingkan membunuh nyawa tanpa kebenaran. Mengapa orang bisa membunuh? Dan ingat para ikhwah, hati-hati. Ya, jangan sampai berurusan dengan darah yang haram. Urusannya berat di hari kiamat. Nanti yang terbunuh akan membawa kepalanya di hadapan Allah, minta didatangkan orang yang membunuhnya, kemudian mengatakan, "Ya Rabb, sal hadza fima qatalani." Wahai Tuhanku, tanya orang ini, mengapa dia membunuhku? Mengapa aku sampai seperti ini? Dia membawa kepalanya. Makanya wajar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu ar-rajulu fi fushatin min dinih ma lam yusib daman harama." Masih saja seseorang di dalam kelapangan saat dihisap di hari kiamat, selama tidak terkena darah yang haram untuk diteteskan. Ini berlaku untuk kaum muslimin yang darahnya suci tidak boleh diteteskan, atau kaum kafirin yang tidak beragama Islam yang tidak boleh diteteskan darahnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penyimpangan-penyimpangan, pelanggaran-pelanggaran larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu penyebab terbesarnya cinta dunia, tidak cinta akhirat. Ya, cinta dunia, tidak cinta akhirat. Contoh yang lain lagi, setelah membunuh kemudian berzina. Wa ma adraka ma zina. Alangkah buruknya perbuatan zina. Sebab orang terperosok ke dalam zina, taqdimul hawa ala syara' wal ala al-aql wa syara'. Mendahulukan hawa nafsu dibandingkan logika, akal dan syariat.
Zina cuma 5 menit, 10 menit. Akan tetapi setelah itu hidupnya dipenuhi dengan rasa takut. Hidupnya dipenuhi dengan ketidaktenangan. Takut ketahuan. Takut keluarga perempuannya juga dizinai orang. Takut perempuan yang dia zinai hamil. Padahal cuma 5 menit, 10 menit selesai urusan. Takut kena penyakit. Kenapa itu semua bisa terjadi? Karena cinta dunia dan tidak cinta akhirat. Ini penyebab kenapa saya mengangkat tema ini. Dan Al-Quran banyak sekali menyebutkan tentang perbandingan antara dunia dan akhirat. Kalau antum searching di dalam aplikasi Al-Quran di handphone antum masing-masing, tulis wal akhirah pakai waw, wal akhirah. Kita akan dapati banyak ayat yang membandingkan antara dunia dengan akhirat. Contoh, saya ambilkan contoh beberapa di antaranya surat An-Nisa ayat 77. Allah berfirman, "Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairun liman ittaqa." Ini perbandingan antara cinta dunia dengan cinta akhirat. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keindahan di dunia itu hanya sedikit dan kehidupan atau nikmat di akhirat lebih baik bagi siapa yang bertakwa dan kalian tidak akan dizalimi sedikit pun kelak di akhirat. Lihat. Keindahan dunia hanya sedikit dan nikmat di akhirat yaitu surga lebih baik. Selalu Allah sering sekali membandingkan hal tersebut. Di antaranya juga misalkan Allah berfirman di dalam ayat surat Az-Zukhruf ayat 35. Allah berfirman, "Wa in kullul dzalika lamma mata'ul hayatud dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin." Yang artinya, dan semuanya itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat itu di sisi Rabbmu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Nikmat di akhirat hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Itu surah Az-Zukhruf ayat 35. Lihat lagi surat Al-A'la ayat 17. Wal akhiratu khairun wa abqa. Kita ambil dari ayat yang ke-16. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Tetapi kalian lebih mendahulukan nikmat dunia, cinta dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Dan sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik, lebih kekal. Di sini terdapat pelajaran menarik. Setiap kali Allah menyebutkan kehidupan dunia, maka Allah menyebutkan wal akhirah khairun. Nikmat di akhirat lebih baik. Ini sebenarnya Bapak Ibu konsep. Kalau seseorang sedang tergila-gila dengan dunia, akhirnya melalaikan kewajiban yang saya contohkan tadi, dan melanggar larangan yang saya contohkan tadi, maka ingat, nikmat di akhirat lebih indah. Niscaya tidak akan melalaikan kewajiban, tidak akan melanggar larangan. Coba aja. Saya beri contoh. Saya dulu pernah kerja di kota Dammam, kerajaan Arab Saudi. Timurnya Arab Saudi. Di situ lumbung minyaknya Arab Saudi. Diperkirakan 100 tahun lagi masih terdapat minyak. Di situ saya mendatangi camp-camp para pekerja-pekerja. Saya pernah mendatangi camp, masih ingat saya, pekerja pembangkit listrik tenaga laut. Pembangkit listrik tenaga laut. Di situ banyak orang Indonesia. Saya kumpulkan. Kemudian kita ngadakan pengajian. Kemudian waktu itu saya bercerita tentang sholat. Maka ada seorang berkata, "Ustadz, saya nggak mau sholat. Sekarang di Saudi, sesudah saya keluar banyak duit sampai ke sini, yang ada dalam benak saya adalah memburu rial dan dolar. Sholat nanti Ustadz. Kalau saya sudah pulang ke Indonesia." Ini benar kejadian. Lihat. Orang melalaikan kewajiban gara-gara cinta dunia. Maka saya langsung jawab, wal
akhirah khairun wa abqa. Kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Kehidupan dunia sedikit nih. Sifat-sifat dunia nanti akan saya sebut saja. Sedikit. Mata'ud dunya qalil, sedikit. Sebanyak apapun yang dimiliki oleh orang, kehidupan dunia sedikit dibandingkan nikmat akhirat. Rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, seperti yang sekarang terjadi itu. Sebagian orang lain diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika diwawancarai memperlihatkan rumahnya yang megah di atas 10.000 meter persegi. Kemudian di atas rumahnya ada helikopter, ada helipad, kemudian kolam renangnya 5. Padahal dia cuma 1 orang. Subhanallah. Ya. Semewah apapun jika dibandingkan akhirat, nikmat akhirat tidak ada apa-apanya. Qalil. Dia sangat sedikit. Itu satu sifat dunia. Yang kedua, dia tidak akan pernah kekal. Pasti rusak, hancur. Karena Allah berfirman, wal akhiratu khairun wa abqa. Kehidupan dunia, nikmat dunia, secantik apapun perempuan, pasti terkena yang namanya tua. Meskipun katanya awet muda, pasti terkena yang namanya tua. Beda dengan nikmat akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Yang ketiga, sedikit, kemudian tidak kekal, cepat rusak. Cepat sekali rusak. Kemudian yang keempat, tidak sempurna nikmatnya. Tidak ada kesempurnaan di dunia. Ad-dunya mansubatun 'alal qadar. Dunia diciptakan di atas kesulitan. Tidak ada kesempurnaan di dunia. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya pahala kalian akan diberikan sempurna kelak pada hari kiamat. Kesempurnaan hanya di akhirat. Ingat tuh baik-baik. Yang hatinya sedang terdewa-dewakan dengan dunia. Harus kaya. Kaya tanda sukses. Sukses tanda kaya. Saya tidak mau bergaul dengan dia. Enggak selevel. Enggak kaya soalnya. Mobilnya enggak merek tertentu. Handphonenya bukan handphone ini. Memperlihatkan ATM. Memperlihatkan jumlah. Apaan sih? Subhanallah. Wal akhiratu khairun wa abqa. Itu minimal 4 sifat dunia. Maka kembali kepada sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Di sini ada konsep kapan kita tergila-gila dengan dunia, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta tahta wanita, yaitu dunia, maka ingat kenikmat akhirat lebih baik, lebih kekal, lebih sempurna, lebih banyak. Dunia sedikit, tidak kekal, cepat rusak. Dan apa tadi? Tidak sempurna. Satu lagi Pak, sulit didapat. Dunia itu sulit didapat. Coba antum di bulan puasa Ramadan ingin berbuka puasa dengan es kelapa muda. Kemudian kata asosiasi penjual kelapa muda, mohon maaf kami puasa Ramadan ingin banyak baca Quran. Kaum muslimin yang ingin berbuka puasa dengan es kelapa muda, manjat sendiri sana. Sulit didapat. Wallahi, dunia sulit didapat. Ingin dapat 1,5 juta, kerja dulu. Antum lihat kan di internet. Harus dia naik ke puncak paling tinggi hanya untuk dapat duit.
Berapa sih dapatnya? Harus berlayar mengarungi lautan. Menjadi tukang masak di kapal mewah. Tujuannya cuma satu. Yang kalau pas dia dapat mati nggak dibawa. Kalau pas dia dapat mati nggak dibawa. Ini perhatikan. Yang sering pamer-pamer dunia. Ketika Anda pamer, Allah sangat bisa mengutus malaikat maut. Mati kamu sekarang. Dan itu nggak akan dibawa. Tidak akan menolong. Yang menolong hanya amal saleh kita. Maka ingat, kapan kita mendewakan dunia, tergila-gila dengan dunia, dan dia memang menggilakan manusia, para ikhwan. Saya itu pernah kebiasaan saya pakai sandal jepit. Kemudian dulu saya sering sarungan. Kemudian setelah itu, setelah kajian saya diajak oleh orang yang diluaskan rezekinya. Ustaz, ayo kita makan. Baik Pak, makan. Diajak naik mobil besar, mewah. Pas keluar itu, sudah kayak pemilik sendiri. Sendal jepit. Cuma numpang doang. Subhanallah. Itulah dunia. Dia mata'ul ghurur. Keindahan yang menipu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsepnya, kapan seseorang tergila-gila dengan dunia, menghalalkan segala cara untuk dapat dunia, ingat, al-akhirah khairun wa abqa. Itu konsep hidup. Dan itu banyak disebutkan dalam Al-Quran. Saya ambil contoh yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara minadh dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Surat Ali Imran ayat 14. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa yang disukainya. Wanita, anak, harta yang banyak, dari emas, perak, kuda-kuda pilihan, binatang ternak, sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Tapi ingat, di sisi Allah nikmat surga lebih baik. Selalu seperti itu. Kapan malas sholat? Ini saya beri contoh. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, bukan berzikir, ambil handphone, touch screen, ataupun sibuk dengan menjawab grup WhatsApp karena pekerjaannya sedang lagi jalan-jalannya. Kapan seseorang seperti ini hidupnya? Ingat, nikmat surga lebih indah. Lebih banyak, lebih kekal, lebih sempurna, dan mudah didapat. Pak, nikmat surga, kalau saya katakan tadi nikmat dunia susah, nikmat surga harus manjatkan nikmat dunia. Nikmat surga disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Insan. Wa yutafu alai qutufuha tadlila. Allah berfirman dalam surat Al-Insan. Sebentar, jangan azan dulu. Ini lagi streng-strengnya saya nih. Wadaniyatan alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas kepala mereka. Buahnya dimudahkan, memetiknya semudah-mudahnya. Bagaimana mudah? Mudah. Kapan penghuni surga berdiri, itu pohon yang ada buahnya ikut berdiri sampingnya. Nggak ada manjat, dia di surga nggak ada manjat. Kemudian kapan dia duduk, pohonnya ikut duduk. Lihat tafsir Imam Ibnu Katsir kalau nggak percaya. Kapan dia berbaring, penghuni surga berbaring, pohonnya ikut berbaring. Nggak ada sulit hidup di surga. Dia sangat mudah. Tapi begitulah manusia tertipu dengan yang sementara. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita lanjutkan
pada setelah salat Isya. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahibati billah, a'adzallahu wa iyyakum. Jemaah sekalian yang saya cintai karena Allah. Tadi sudah kita pelajari beberapa poin. Poin yang pertama, mengapa kita mengangkat tema ini? Karena berbagai macam pelanggaran yang dilakukan oleh manusia disebabkan karena cinta dunia dan tidak cinta akhirat. Seperti melalaikan kewajiban terhadap Allah atau melanggar larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena cinta dunia dan tidak cinta akhirat. Kemudian juga poin yang sudah kita pelajari, yaitu sering di dalam Al-Quran penyebutan tentang mencintai dunia versus mencintai akhirat. Dan faedah yang sudah saya sebutkan tadi adalah salah satu metode tauqiyah agar seseorang tersadarkan saat dia mendewakan dunia, terlalu cinta dunia. Metodenya dengan cara apa tadi? Mengingat nikmat akhirat lebih baik. Mengingat nikmat akhirat lebih baik. Kapan kita mau melalaikan kewajiban atau melanggar larangan, ingat di akhirat lebih baik. Insya Allah tidak akan seseorang melalaikan kewajiban, melanggar larangan. Dan di sela-sela itu kita sebutkan poin yang ketiga, yaitu sifat-sifat dunia. Dia adalah sedikit, kemudian tidak kekal, cepat rusak, kemudian tidak sempurna dan sulit didapat. 5 poin dari hakikat dunia. Ini yang membuat kita harus sadar bahwa tidak pantas untuk dikejar terlalu berlebihan kehidupan dunia tersebut. Nah, tadi saya sebutkan di awal bahwa manusia itu mempunyai 2 kewajiban. Kewajiban terhadap Allah dan kewajiban terhadap manusia. Terkadang, ingat ya, gara-gara cinta dunia, kewajiban dia terhadap Allah, terhadap manusia, dia lalaikan. Kewajiban dia terhadap manusia, dia lalaikan. Dan juga larangan yang berkaitan dengan manusia, dia langgar. Saya bisa. Kewajiban dia terhadap manusia, di antaranya adalah menyambung hubungan rahim. Dia lalaikan gara-gara dunia, cinta dunia dan tidak cinta akhirat. Contoh-contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, seorang anak durhaka kepada ibunya saat pembagian harta waris bapak. Yang wajib dia lakukan adalah berbakti kepada ibunya. Tetapi gara-gara cinta dunia, tidak cinta akhirat, dia durhaka kepada ibunya. Seorang anak, dia durhaka kepada orang tuanya, yang mungkin orang tuanya mengambil sesuatu dari miliknya tanpa seizinnya. Maka semestinya anak bersabar. Saya tadi siang baru dengar ceramah dari Syekh Utsman Al-Khamis. Kata beliau, wahai para anak sekalian, kalaupun bapakmu mengatakan kamu, kalau di Arab biasanya orang tua yang kesal terhadap anaknya memanggil anaknya, ya himar, wahai keledai, sini kamu. Kalau kesal terhadap anaknya, itu salah dari orang tua. Oke. Tetapi sebagai anak tugas kita bersabar.
Maka ucapkan, ya himar, himarain, himarain. Maksudnya, kalau bapak manggil saya keledai, saya 2 keledai. Sabarlah dengan orang tua. Itu tugas anak. Kita tidak membenarkan lisan orang tua, tetapi tugas anak bersabar. Mengapa bisa seseorang anak melaporkan ibunya ke polisi sehingga masuk ke dalam pengadilan, sehingga ibunya dijatuhi vonis terdakwa dan masuk ke dalam penjara padahal sudah nenek-nenek? Cinta dunia. Wallahi kita tidak akan pernah ada tanpa ada ibu bapak kita. Sabarlah dengan keadaan orang tua. Sabar. Tugas kita berbakti. Kelakuan orang tua itu adalah kelakuannya. Tugas kita berbakti. Contoh yang lain lagi. Dalam urusan manusia. Melanggar larangan. Gara-gara cinta dunia, langgar larangan. Seperti perempuan-perempuan yang menjual auratnya demi dunia. Menjual payudaranya di media sosial. Menjual goyangan pantatnya di media sosial. Semakin berjuta-juta yang nonton. Dari laki-laki mata jalang. Dia dapat duit. Gara-gara apa? Cinta dunia. Cinta dunia. Bahkan yang lebih parah kadang-kadang. Yang membuat video suaminya. Istrinya yang berjoget. Gara-gara apa? Cinta dunia. Wallahi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kita sebutkan tadi, wal akhiratu khairun wa abqa, kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal, itu konsep hidup, itu akidah seorang muslim yang menyelamatkan dia dari melalaikan kewajiban, melanggar larangan. Kehidupan akhirat lebih baik, lebih kekal. Itu iman, itu akidah. Makanya iblis, dia bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim, thumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, aku akan hadang hamba-hambamu dari jalan engkau yang lurus. Aku akan ganggu mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud iblis mengganggu dari depan adalah melupakan kehidupan akhirat. Nikmat surga dia lupakan. Gak ada itu surga, gak ada neraka. Dan itu ada di zaman sekarang. Dengung-dengung yang mendengungkan bahwasanya dibohongin oleh ustadz-ustadz. Tidak ada kehidupan surga, tidak ada kehidupan neraka. Ya. Yang dimaksud dengan diganggu di belakang maksudnya adalah diindahkan kehidupan dunia. Cinta dunia. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kekejian untuk dapat dunia dilakukan gara-gara terlalu cinta dunia. Memutuskan hubungan rahim, durhaka kepada orang tua, memutuskan hubungan kakak, adik, paman, keponakan, kemudian menjual aurat, perbuatan-perbuatan keji. Menjual badan, menawarkan 100, 200. Bahkan ada beberapa waktu yang lalu ketika tempat prostitusi, tempat perzinahan ditutup secara resmi oleh pemerintah setempat. Kemudian orang-orang yang biasa beroperasi di situ demo. Kami mempertahankan tempat ini sampai titik darah penghabisan. Coba bayangkan. Ajib kan? Subhanallah. Itu gara-gara cinta dunia. Tidak cinta akhirat. Padahal wal akhiratu khairun wa abqa. Ingat itu baik-baik. Tanamkan, masukkan ke dalam relung hati kita. Al akhirah khair wa abqa. Khair di sini maksudnya akhyar, lebih baik. Dan abqa, lebih kekal dibandingkan nikmat dunia. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi pendahuluan. Kajian kita belum.
Ya, saya pada kesempatan kali ini akan membahas tentang apa sebenarnya pandangan seorang muslim terhadap dunia. Ya, baik itu dari Al-Qur'an, sikap Nabi dan para sahabat, baru setelah itu kita akan sebutkan potret-potret orang yang tergila-gila dengan dunia. Baik. Pandangan seorang muslim terhadap dunia berdasarkan ayat Al-Quran. Yang pertama, dunia sangat cepat hancur. Sangat cepat hancur. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ayat 20. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahun wa zinatun wa tafakurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati azabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Surat apa tadi? Al-Hadid ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kalian, serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Kemudian Allah memisalkan. Lihat, ini permisalan dunia yang Allah buat. Inilah hakikat dunia. Seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Maksudnya akibat hujan turun ke bumi, kemudian tumbuh tanaman-tanaman, mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, tidak berapa lama, cepat hancur, menjadi kering. Dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Itulah hakikat dunia. Dia cepat rusak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal iman la yakhlaq kama yakhlaqut thawb." Sesungguhnya iman itu bisa rusak sebagaimana pakaian cepat rusak. Begitulah dunia. Dunia cepat rusak. Semahal apapun cepat rusak. Handphone katanya yang paling mahal, yang paling bagus, ya, baterainya cepat rusak. Apa saja di dunia pasti rusak. Dan rusaknya cepat. Itulah hakikat dunia. Maka jangan tertipu, jangan tergoda, jangan mendewa-dewakan, apalagi sampai pamer, apalagi sampai merendahkan orang miskin. Kami manusia mewah. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat dunia yang pertama. Dia cepat hancur. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikat dunia yang kedua adalah dia bagaikan air yang selalu mencari tempat yang rendah. Hakikatnya adalah semakin banyak semakin murah. Dunia semakin banyak semakin murah. Makanya salah satu trik marketing orang-orang yang jual jam tangan mahal dan mewah, bikinnya cuma 91 dunia. Kenapa? Agar mahal. Karena kalau banyak murah. Itulah dunia. Kullu syai' idza kathur rakhus illa al-adab. Segala sesuatu jika sudah menjadi banyak dia akan murah kecuali adab dan akhlak. Semakin beradab, semakin berakhlak, dia akan mahal. Apa dalil bahwasanya dunia itu seperti air yang turun dan dia murah? Selalu turun. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 45, "Wadrib matsalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'
فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. Surat Al-Kahfi ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan berilah perumpamaan kepada manusia, kehidupan dunia adalah sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuhan-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuhan-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dia cepat rusak dan dia seperti air. Seperti dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 24. Innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw naharan faja'alna hasidan ka'an lam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Surat Yunus ayat 24 yang juga menggambarkan kehidupan dunia hakikatnya bagaikan air. Air selalu mencari yang turun. Kehidupan dunia semakin banyak, semakin murah. Tidak ada nilainya. Semakin banyak, itu yang katanya mobil-mobil mewah. Kalau sudah banyak, tidak ada nilai. Dia akan menjadi berarti ketika cuma satu-satunya. Begitulah kehidupan dunia, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana menggambarkan dunia? Itu hakikatnya sudah dua ya. Yang pertama cepat rusak. Yang kedua dia bagaikan air, yaitu semakin banyak semakin murah, tidak ada nilainya. Kemudian yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat dunia, pandangan muslim terhadap dunia, dia adalah ujian yang sangat membawa kepada kehancuran. Godaan yang sangat membawa kepada kehancuran. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, "Inna dunya hulwatun khadirah." Dunia itu manis, buah yang segar. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Allah menjadikan kalian sebagai pengurus di dunia. Fayanzuru kaifa ta'malun. Allah akan melihat apa yang kalian perbuat di dunia. Fattaqud dunya. Takutlah kepada dunia. Wattaqun nisa. Takutlah terhadap godaan wanita. Fa inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Sesungguhnya godaan pertama yang menghancurkan Bani Israel adalah pada wanita. Wanita termasuk bagian dunia. 3. Ya, dunia, hakikat dan pandangan seorang muslim terhadap dunia, dia adalah godaan yang sangat dapat menghancurkan seorang muslim. Kemudian yang keempat, dunia tidak ada nilainya, atau dunia diberi oleh Allah kepada siapa yang dikehendakinya dan kepada siapa yang tidak dikehendakinya. Ya, dunia diberi oleh Allah kepada siapa yang dikehendakinya dan kepada siapa yang tidak dikehendakinya. Misalkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma." Kalau seandainya dunia senilai di sisi Allah dengan satu sayap nyamuk, maka niscaya Allah tidak akan memberikan minum kepada seorang yang tidak beragama Islam walau seteguk air. Kalau nilai dunia itu sebesar satu sayap nyamuk, nggak ada nilainya. Tapi kalau ada nilainya, walau sebesar satu sayap nyamuk, Allah tidak akan memberikan minum kepada seorang kafir walau seteguk air.
Tapi karena tidak ada nilainya, Allah kasih. Yang beriman dikasih, yang tidak beriman dikasih. Bahkan dikasih dunia kepada yang tidak beriman lebih banyak. Yang diluaskan rizkinya, dilapangkan hartanya, tahtanya, wanitanya, lebih banyak orang yang tidak beriman. Karena memang Allah ngasih kepada yang beriman dan tidak beriman perkara dunia. Ini menunjukkan bahwasanya yang diluaskan rezekinya bukan tanda kemuliaan, wahai saudaraku. Yang dilapangkan rezekinya bukan tanda kemuliaan. Allah berfirman, "Fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman, wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan." Kalla. Dalam surah Al-Fajr ayat 15 sampai 17 Allah berfirman, adapun manusia jika diuji oleh Allah, diberi nikmat oleh Allah, maka kemudian dia mengatakan, Allah Tuhanku telah memuliakanku. Ini asumsi pertama. Yang kedua, jika disempitkan rezekinya oleh Allah, dia mengatakan Allah telah menghinakanku. Ini asumsi yang kedua. Dua asumsi ini dibantah oleh Allah langsung. Kalla, bukan demikian. Kaya harta, kaya dunia bukan tanda kemuliaan. Miskin dunia bukan tanda kehinaan. Kenapa? Karena Allah memberi dunia kepada yang dia ridhai dan kepada yang dia tidak ridhai. Allah ngasih dunia kepada orang kafir dan orang muslim. Semuanya sama. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandangan seorang muslim yang terakhir tentang dunia berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim, dunia itu sedikit dibandingkan nikmat akhirat. Contoh ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan akan hal itu sebagaimana sudah saya sebutkan tadi. Mata'ud dunya qalil. Perhiasan kehidupan dunia sedikit kata Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, mata'ud dunya qalil. Kehidupan atau perhiasan kehidupan ini sedikit. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yammi falyanzur bima yarja'." Tidaklah nikmat dunia dibanding nikmat akhirat. Nikmat dunia yang kita kenal ini dibanding nikmat akhirat yaitu surga. Melainkan seperti seseorang memasukkan jarinya ke dalam lautan. Apa yang jatuh dari air dari telunjuknya ini, itulah nikmat dunia, dan lautan itu adalah nikmat akhirat, surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa dibandingkan? Bukan jauh, enggak ada bandingannya. Bukan jauh, tidak ada bandingannya. Itu sama saja membandingkan ini pedang lebih tajam daripada kayu. Ini menghina pedang namanya. Sama dengan itu. Enggak ada bandingannya. Tidak bisa dibandingkan para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dunia dengan nikmat akhirat. Nikmat dunia lebih sedikit dibandingkan nikmat akhirat. Dan tidak bisa dibandingkan. Karena itu akan menghina surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Mad dunya fil akhirah illa mad dunya fil akhirati illa al asma." Tidak ada sesuatu yang sama di dunia dengan di akhirat kecuali cuma nama. Saya pernah Pak diundang ke sebuah negeri yang kaya raya. Kemudian kawan-kawan panitia ngajak saya jalan-jalan. Melihat istana-istana yang ada di negeri tersebut. Kemudian ada panitia yang mengatakan, "Ustaz, itu istananya sultan di sini." Saya bilang, "Oh, hati ingin menghinakan dunia gitu." "Oh iya kah?" Gitu, saya bilang gitu. Dan beliau bercerita, "Ustaz, itu di istana itu ada 1000 kamar.
Saya langsung, hah? Jadi susah untuk menghinakan dunianya, susah. Ya. Karena kita kadang-kadang beriman dengan yang kita lihat dan kita dengar saja. Tidak beriman dengan qalbu kita. Antum pernah membayangkan ada sebuah rumah yang lantainya terbuat dari emas, dinding-dindingnya terbuat dari emas dan perak. Gak pernah membayangkan. Itulah surganya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kabar valid tentang rumah surganya Allah Subhanahu wa taala. Pernah membayangkan perempuan yang, mohon maaf, buah dadanya tidak pernah turun-turun? Itulah perempuan-perempuan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semakin digauli, semakin perawan. Semakin digauli, semakin perawan. Tidak pernah bisa membayangkan. Maka wajar Rasulullah SAW bersabda, wa annal jannah la khataralah. Surga tidak bisa dibayangkan nikmatnya. Tidak pernah ada bisa kita besitkan di dalam hati kita nikmat surga. A'dattu li'ibadis salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku menyediakan nikmat surga untuk hamba-hambaku yang saleh. Apa nikmatnya? Nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata. Nikmat yang indahnya tidak pernah didengar oleh telinga. Tidak pernah indahnya terbesit di dalam hati. Lezatnya tidak pernah terbesit di dalam hati. Maka para ikhwah, hanya orang-orang yang tidak berfikir, tidak punya akal, yang mendewakan dunia yang sementara ini. Nah, itulah beberapa pandangan seorang muslim terhadap dunia. Sekarang bagaimana sikap muslim terhadap dunia? Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Bukhari, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, manusia kedua terbaik setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan keadaan manusia paling mulia, sayyidu waladi Adam, pemimpin anak manusia, sayyidu ulul azmi minar rusul, pemimpin ulul azmi dari para rasul, Khalilullah, kekasih Allah. Beliau menceritakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innahu la'ala hasirin ma bainahu wa baina syai' wa tahta ra'si wisadatun min Adam hasyaw halif. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas tikar, hasir, tikar. Bukan kasur spring bed, bukan, tikar. Tidak ada antara badan beliau yang mulia dengan tikar tersebut penghalangnya. Kemudian di kepala beliau, di bawah kepala beliau ada bantal yang terbuat dari lipatan-lipatan jerami. Allahu Akbar. Ini bagi perempuan-perempuan yang kadang menggerutu dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari nafkah-nafkah suami. Perhatikan baik-baik. Wa inna 'inda rijlaihi qaradan masbuban. Dan sesungguhnya di sisi kaki beliau qarad, yaitu sebuah tempat karung. Wa inda ra'si ahabun mu'allaqah. Di sisi kepala beliau ada tergantung tempat air minum yang terbuat dari kulit. Fara'aitul atharal hasira fi asaral hasiri fi jambi fabakait. Aku melihat bekas tikar tersebut pada sisi punggung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini manusia paling termulia, Pak. Ini kekasih Allah, Pak. Lalu Umar bin Khattab pun menangis. Kemudian Umar bin Khattab Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma yubkik?" Wahai Umar, apa yang menyebabkan engkau menangis?
Lalu aku berkata, ya Rasulullah, inna Kisra wa Qaisar fima huma fi wa anta Rasulullah. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Raja Kisra, Raja Kaisar Romawi, mereka orang-orang yang mensyirikkan Allah. Tetapi mereka mendapatkan kenikmatan dunia. Sedangkan engkau Rasulullah, kekasih Allah, dalam keadaan begini, yang sering menggerutu, lihat Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ama tardha an takuna lahumud dunya wa lana al-akhirah. Wahai Umar, apakah engkau tidak ridha? Biarkan mereka memiliki dunia dan kita memiliki akhirat. Dunia yang sedikit, kita memiliki akhirat yang banyak. Dunia yang cepat rusak, kita memiliki akhirat yang tidak pernah rusak. Dunia yang susah didapat, kita memiliki akhirat yang mudah didapat. Dunia yang sempurna kenikmatannya, kita memiliki dunia yang tidak sempurna kenikmatannya, kita memiliki akhirat yang sempurna kenikmatan. Dunia yang tidak kekal, kita memiliki akhirat yang kekal abadi. Lihat, begitu pandangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini juga merupakan obat bagi orang-orang yang kadang-kadang iri, insecure, bahasa anak muda sekarang, melihat teman-temannya yang sejawat. Wah, itu teman SMA saya. Sekarang dulu kok dia di kelas orang paling nakal. Bahkan kadang-kadang dikata-katain oleh ibu guru, kamu tidak akan pernah sukses hidup di dunia. Saya yang paling pintar, yang paling ini. Sedangkan dia sekarang di dunia dapat ini, punya outlet sekian di Balikpapan, bla 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 bla. Sedangkan saya begini-gini aja. Wahai saudaraku, tidak perlu seseorang insecure dengan perkara dunia. Merasa tidak nyaman, iri, kemudian malu dengan perkara dunia. Amar tadha an yakuna lahumud dunya wa lana al-akhirah. Apakah kamu tidak ridha wahai Umar bin Khattab? Biarkan mereka memiliki dunia dan kita memiliki akhirat. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi kisah yang menarik. Ketika Allah berfirman dalam surah Al-Ahqaf ayat 20. Adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Kalian telah menghabiskan kehidupan-kehidupan yang baik kalian di dunia. Dan kalian sudah rasakan itu di dunia. Bagaimana Umar bin Khattab, beliau mengamalkan ayat ini baik-baik. Saya bacakan dari tafsir Imam Ibnu Katsir. Perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa Umar bin Khattab ketika mempraktekkan ayat ini, saya bacakan ya. Kata Umar bin Khattab, suatu ketika beliau pergi ke negeri Syam. Kemudian beliau diberikan makanan yang enak-enak. Dan ini ceritanya ketika beliau menjadi Amirul Mukminin di negeri Syam. Kemudian setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, La ana a'lamu bi khafdil 'aish. Aku sangat tahu bagaimana bisa merasakan indahnya dunia. Walau syi'tu la ja'altu akbadan wa silaan wa sinaban wa salaiq. Kalau seandainya aku suka, aku ingin, aku bisa memakan makanan yang lebih enak dibandingkan yang kalian makan sekarang. Kalau seandainya aku ingin, aku bisa memakai pakaian yang lebih lembut daripada kain pakaian-pakaian kalian sekarang. Tetapi apa kata Umar bin Khattab? Walakin
Astabqi akhirati. Masukkan ini malam ini. Perkataan Umar bin Khattab ke dalam relung-relung hati kita. Akan tetapi aku biar sisakan itu untuk di akhiratku. Yang suka dan terlalu suka di dunianya untuk yang mewah-mewah. Punya kasur yang sangat empuk. Kalau seandainya dia duduk langsung mental ke atas. Ya, astabqi akhirati. Kata Umar bin Khattab, aku sisakan itu untuk di akhiratku. Karena nanti di akhirat akan dikatakan, azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya. Kalian sudah habiskan nikmat-nikmat kalian di dunia. Wastamta'tum biha. Kalian sudah rasakan itu semua. Semakin nikmat di dunia, semakin berkurang nikmat di akhirat. Itu konsepnya. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, walakin astabqi akhirati. Akan tetapi aku akan sisakan itu di akhirat kelak. Beliau berkata, lau syi'tu kuntu atyabakum tu'aman wa aliyanakum libasan. Kalau aku ingin, aku bisa memakan makanan yang paling enak. Ini kan lagi rame nih. Satu wafer 500.000. Hah? Wa aliyanakum libasan. Aku paling bisa memakai pakaian yang paling indah. Paling lembut kainnya dibandingkan kalian. Aku sanggup itu. Kadang-kadang kita ditontonkan berapa harga outfit lu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Topi, pet, 20 juta. Kemudian baju dalam 5 juta. Celana dalam 10 juta. Isinya sama aja. Ya. Ingat, masukkan itu ke dalam hati kita. Walakin astabqi thayyibati. Aku sisakan itu untuk di akhirat. Aku sisakan. Kadang-kadang ada sebagian orang, Pak, saking kayanya. Di sore hari dia ditanya, tadi pagi kemana? Oh, saya tadi pagi ke Singapura. Ngapain? Makan sate. Lah. Hanya sekedar ingin makan sate. Habis itu pulang lagi. Saking terbukanya dunia. Dan memang akhir zaman seperti itu. Terbukanya dunia nanti. Salah satu tanda kiamat. Ulun ngasih sedekah ke pian. Pian ngasih ke sedah sini. Sini. Kembali lagi sedekah itu ke sini. Istafadhal mal. Harta akan tambah banyak. Itu tanda hari kiamat. Makanya mun ada yang miskin-miskin. Itu berarti kiamat masih lawas. Bauntungai. Pahamlah pian. Ya, ini lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ingat perkataan beliau tadi, astabqi thayyibati. Aku sisakan yang baik-baik di akhirat. Astabqi thayyibati. Aku sisakan yang baik-baik di akhirat. Kalau ingin membaca riwayat tersebut silahkan baca di dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Baik, terakhir. Potret orang yang cinta dunia. Satu, terlalu mengejar-ngejar dunia. Saya pernah mendapati kawan dulu, mudah-mudahan beliau masih sehat walafiat. Ustadz saya sebelum ngaji, ini ceritanya di Arab Saudi. Saya sebelum ngaji benar-benar memburu real dan dolar. Bagaimana itu ceritanya, akhi? Jam 8 pagi saya kerja sampai jam 4. Kan 8 jam kerjanya. Nanti saya istirahat. Jam 7 saya mulai lagi kerja sampai jam 2 malam. Begitu.
Ya, untuk apa? Memburu real dan dolar. Terlalu berlebih-lebihan, mengejar-ngejar. Seakan-akan tidak ada waktu kecuali untuk mengejar dunia, harta, tahta, wanita. Kalau dihubungin sibuk. Sibuknya cuma dunia. Apalagi yang lebih rugi lagi, kelihatan sibuk, ada sugi-sugi. La haula wala quwwata. Panat hidup subhanallah. Ya. Lihat perkataan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Disebutkan di dalam riwayat Muslim. La yazalun nas mukhtalifata a'naqihim fi talabid dunya. Masih saja manusia terpatah-patah leher mereka gara-gara mencari dunia. Ya, maka potret cinta dunia diantaranya terlalu berlebihan mencari dunia. Yang kedua, mencari dunia dengan amalan akhirat, jual ayat, ya, dengan perdukunan yang lagi ramai, ya, dan seterusnya. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat, lihat perkataan Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir bin Abdullah, seorang tabi'i. Inna aqbahar raghbah fid dunya an tutlaba bi'amalil akhirah. Sesungguhnya keinginan yang paling buruk di dunia adalah mencari dunia dengan amalan akhirat. Lihat lagi perkataan Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang tabi'i. Beliau mengatakan, la an akulad dunya bit-tabli wal mizmar ahabbu ilayya min an akulha bidini. Sungguh aku nyari dunia dengan main musik lebih aku sukai dibandingkan aku mencari dunia dengan menjual agamaku. Hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, terlalu berlebih-lebihan sampai mendatangkan kesombongan dan sikap mubadzir di dalam pakaian, makanan, minuman. Termasuk di dalamnya konten-konten mukbang haram. Terlalu bermewah-mewah dalam pakaian, terlalu berlebih-lebihan di dalam berpakaian, haram dalam agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Iyyaka wat tana'uma fa inna ibadallah laisa bil mutana'imi." Jauhi oleh kalian sikap terlalu berlebih-lebihan untuk mewah. Seperti yang saya katakan tadi. Punya kasur, kalau tidur di atasnya kelelep. Saking lembutnya subhanallah. Subuh kada bangun. Ya. Sesungguhnya hamba-hamba Allah bukan orang yang bermewah-mewah. Yang keempat yaitu menyukai popularitas. Dan ini yang terjadi zaman kita. Siapapun bisa menyebar apapun di media sosialnya untuk agar bisa dikenal sehingga mendapatkan dunia. Dan di zaman sekarang orang menggunakan kaedah khalif tu'raf. Selisihi orang banyak engkau akan dikenal. Kencingi sumur Zam-Zam, nah terkenal toh. Itu zaman sekarang. Kalau ingin dapat duit harus dikenal. Cara dikenal adalah dengan menyelisihi kewajaran manusia. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma dhi'bani ja'ian ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'alal mal wa syarafi lidini." Yang artinya, tidaklah dua serigala yang lapar dilepas pada seekor anak kambing lebih merusak dibandingkan seorang yang suka popularitas. Artinya keganasan, kebuasan dua serigala di hadapan anak kambing
dua serigala ini lapar. Di hadapan anak kami kalah kebuasannya, kerakusannya dengan sukanya manusia terhadap popularitas. Hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah potret-potret cinta dunia. Mudah-mudahan kita lebih tahu apa yang harus kita lakukan dari kehidupan di dunia ini. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'alil walid dunya ana karaqibin astadhillu tahta syajarah aqumu wa arah." Yang artinya apa? Hubunganku dengan dunia. Aku bagaikan seorang yang berteduh di sebuah pohon. Sebuah pohon itulah dunia. Lalu tidak beberapa lama aku bangun dan melanjutkan perjalanan kembali. Masuk akalkah di bawah pohon orang bikin istana? Orang bikin seakan-akan hidup selamanya. Karena itu bukan tujuan dia. Tujuan dia adalah akhirat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Orang sekarang saya tinggal di rumah orang tua saya semenjak istri saya wafat. Di rumah orang tua saya dan adik-adik saya tidak berhijab kalau ada orang yang bukan mahram bertamu ke rumah. Dan saya selalu nasihatin mereka, tapi kadang saya tidak diperdulikan dan kadang saya dibenci dengan nasihat saya. Pertanyaan, apakah saya harus tetap bersama mereka atau apakah cari tempat tinggal yang lain? Di samping itu saya takut dimintai pertanggungjawaban kelak oleh Allah di hari kiamat karena saya pengganti atau wali bapak saya yang sudah wafat. Mohon sarannya. Maka jawabannya kalau keadaannya demikian, wajib bagimu untuk tinggal di rumah ibu. Menasehati adik-adik perempuan agar menjaga auratnya. Kalau ditinggal malah berdosa. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ar-rajulu ra'in 'ala ahli baiti wa huwa mas'ulun anhu." Setiap dari kalian pemimpin dan penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Laki pemimpin dan penanggung jawab atas keluarga perempuannya. Maka bersabarlah dengan nasihat tersebut. Tidak diperdulikan, terus nasihatin sambil berdoa kepada Allah. Dan ingat, jangan pernah remehkan doa dalam berdakwah. Jangan pernah remehkan doa dalam berdakwah. Karena doa sangat manjur untuk keperluan dakwah. Seperti Nabi Muhammad SAW mendoakan ibundanya Abu Hurairah masuk Islam. Nabi Muhammad SAW mendoakan Anas bin Malik. Nabi Muhammad SAW mendoakan Abdullah bin Abbas. Nabi Muhammad SAW mendoakan orang-orang yang masuk dalam agama Islam, beberapa dikarenakan doanya Rasul SAW. Umar bin Khattab. Dan Rasul SAW pernah berdoa, Allahumma aizal Islam bi ahadi umarain. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan salah satu dari dua Umar. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Amr bin Hisham. Amr bin Hisham siapa? Abu Jahal. Ternyata Allah memilih Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi jangan pernah remehkan doa. Kadang lisan kita jika diberi taufik oleh Allah akan masuk ke dalam hati. Ucapan kita jika diberi taufik oleh Allah akan masuk ke dalam hati orang yang kita dakwahi. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Waalaikumsalam. Upaya untuk menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, apakah kita bisa dengan memaksimalkan ibadah saja Pak Ustadz? Itu yang pertama. Yang kedua, saya masih bingung dengan pengamalan seperti yang Pak Ustadz tadi contohkan, bahwa seseorang pada bulan Ramadan tidak berpuasa tapi dia bekerja. Padahal saya berpikir gini, kadang-kadang ada orang yang punya masalah bahwa memberi nafkah itu kan ibadah juga, atau dia bekerja untuk mengumpulkan uang untuk naik haji yang ibadah juga. Ini pilihannya bagaimana yang benar ya Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum. Bagus pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَابْتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77. Yang artinya, dan carilah
pada apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu dari kehidupan akhirat. Kita diperintahkan untuk mencari akhirat. Poin pertama. Tapi janganlah kamu melupakan bagianmu dari dunia. Bagaimana memahaminya ini? Sebagian orang memahaminya, kalau begitu Ustadz 50-50. 50-50. 50 akhirat, 50 dunia. Contohnya, subuh sholat di masjid berjamaah, zuhur asar lagi di pasar, sholat. Karena subuhnya sudah 50-50. Sama dengan puasa tadi. Puasa adalah syariat Allah. Tetapi untuk menafkahi anak istri harus bekerja. Sedangkan bekerja saat berpuasa sangat melelahkan. Berarti 50-50. Ini pemahaman yang menyimpang. Yang benar adalah yang dimaksud dengan carilah akhirat dan jangan lupa kehidupan dunia, maksudnya adalah seorang yang hidup di dunia, dunianya yang dia cari salah satu tujuannya adalah memudahkan dia untuk beribadah sehingga mendapatkan nikmat di akhirat. Begitu cara memahami ayat ini. Dia bekerja dunia fungsinya agar mudah dia mendapatkan ibadah. Sehingga dengan ibadah tersebut dia mendapatkan nikmat akhirat. Bukan berarti pekerjaan dunia kemudian nanti dipilah dengan pekerjaan akhirat. Tidak. Dunia itu untuk bekal, persiapan agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu memahami ayatnya. Dan begitulah konsep menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Itu satu. Yang kedua, ketika kita kajian seperti ini, bukan berarti kita dilarang untuk kaya. Tetapi yang tercela adalah kekayaan tersebut merenggut keimanan kita. 10 orang yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang kaya. Saudagar, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad, Sa'id, Talhah, Zubair, Abu Ubaidah bin Jarrah. Orang kaya. Tapi dijamin surga. Kenapa? Karena kekayaannya tidak merusak hatinya. Bahkan mereka berani untuk meletakkan kekayaan tersebut sebagai lahan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak melalaikan ibadah gara-gara kekayaan mereka. Begitu cara menyeimbangkan kekayaan. Bahkan saya katakan, antum cek silahkan di dalam Al-Quran, jihad yang merupakan puncak amalan dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, wa dzirwatu sanami al-jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah adalah puncak amalan dalam Islam. Seperti punuk onta ada puncaknya. Nah, puncak amalan dalam Islam adalah jihad di jalan Allah. Jihad di dalam Al-Quran selalu Allah dahulukan wa yujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Mereka berjihad di jalan Allah dengan harta dan nyawa. Tidak akan terjadi amalan puncak dalam agama Islam kecuali ada harta. Ini menunjukkan keutamaan kekayaan. Nah, disitulah letak bagaimana membalancing, mensejajarkan tentang kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat. Yaitu kepentingan dunia kita kumpulkan untuk mempermudah kita agar bisa menggapai ibadah sehingga mendapatkan nikmat akhirat. Baik. Pertanyaan kedua, yaitu bagaimana bukankah kita puasa Ramadan, kita juga ingin menafkahi anak istri. Dan ini menyebabkan kita harus bekerja. Sedangkan bekerja di dalam bulan Ramadan berat. Maka sebagian ada yang berbuka puasa. Maka kita katakan, kita punya 11 bulan. 11 bulan. Untuk mengumpulkan harta. Agar di dalam bulan Ramadan kita punya bekal untuk berpuasa dan tidak terlalu keras bekerja.
Sehingga tetap berpuasa dan punya untuk memberi nafkah kepada anak istri. 11 bulan Allah kasih. Silahkan tuh kerja. 11 bulan. Kumpulkan untuk bekal di bulan Ramadan. Terutama 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jangan sia-siakan. Coba bayangkan antum. Kekasih Allah. Orang yang diampuni, yang telah lalu, yang akan datang dosanya. Dijamin surga. Dijamin memberi syafaat. Siapa beliau? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat keadaan beliau di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Bersungguh-sungguh beribadah, menghidupkan malam, begadang malam untuk ibadah. Kemudian mengikat tali sarung untuk ibadah, menghatamkan Al-Quran untuk ibadah, mencari Lailatul Qadar. Maka sungguh sangat merugi yang tidak ada jaminan surga, tidak ada jaminan ampunan dosa, malah tidak sungguh-sungguh beribadah dengan dalih berjualan di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Wah Ustaz, kalau cara berpikirnya seperti itu, di 10 malam terakhir bulan Ramadan lagi rami-raminya Ustaz sayang. Nah, lihat kembali lagi ke permasalahan cinta. Sedikit, cepat rusak, tidak kekal, sulit didapat, tidak sempurna. Itu yang diperjuangkan. 5 ini yang diperjuangkan. Dan menjual Lailatul Qadar. Yang khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Dijamin diampuni dosanya yang telah lalu. Aneh kalau seandainya ada orang 10 malam terakhir dia sia-siakan. Padahal tidak ada jaminan bagi dia ampunan dosa, tidak ada jaminan bagi dia surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Salah satu sebabnya cinta dunia. Nah, begitu caranya, Pak. Demikian, ini yang bisa saya sampaikan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.